Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah di mana pesan semesta untuk keberuntunganmu di hari mendatang. Kira-kira bagaimana untuk menjadi magnet keberuntungan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf sebelumnya ada anak saya ya di samping, maaf kalau suaranya berisik ya terdengar dalam video. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, untuk mulai kita langsung saja apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu supaya kamu menjadi magnet keberuntungan untuk dirimu sendiri ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, nilai energi dari kalian bintang Leo. Pesan semesta untukmu, magnet keberuntungan. Untuk dirimu bisa menjadi orang beruntung di masa akan datang. Wow, kira-kira apa? Wah, sudah terbuka nih ya. Kita lihat apa yang semesta mau sampaikan kepadamu. Oke, di sini Ace of Swords. Ya, tentukan tujuanmu. Lakukanlah sesuai intuisimu. Berani mengambil keputusan ya. Jadi untuk sukses, jadi untuk beruntung ya harus ada keberanian. Kalau kamu tidak mulai, bagaimana kamu mau beruntung ya. Ini contoh, kamu mulai tiba-tiba contohnya kamu mau pergi aja nih, tapi karena ada keberuntungan kamu jalan dapat duit, ternyata duit orang jatuh, itu kan beruntung, dapat duit ya kan. Makanya dibilang harus memulai, tentukan langkahmu memulai. Siapa tahu ke depan akan dipermudah. Ya, tentukan tujuanmu. Karena orang kaya itu nggak diam duduk di tempat. Ya, ini kita bicara keberuntungan loh. Berarti ada action sedikit, walaupun sedikit. Setidaknya kamu keluar dari rumah, atau ada aktivitas lainnya, atau ada kegiatan lainnya. Karena di sini semesta mau sampaikan kamu juga harus action. Ya, kali saya mau teknik loa seperti yang lagi booming itu. Iya, loa. Tetapi loa tanpa action juga sama saja bohong. Makanya dibilang habis kamu afirmasi, setelah kamu bervisualisasi, setelah kamu mungkin meditasi, ya sudah, lepaskan ke langit dan beraktivitas seperti biasa, bukan duduk diam di tempat. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu dari pola pikir kita juga, mau menerimanya tidak. Tuh, kamu mau mengambil pedang ini tidak. Banyak yang mau ambil, rebutan. Kamu yang dapat atau dia. Ini kan bicara keberuntungan berarti satu-satu. Dimana kalau memang kamu nggak mau, nanti diberikan kepada yang lain. Karena keberuntungan itu ibaratkan contohnya 1 banding 10. Yang mana satu keberuntungan diberebutkan 10 orang. Ya semesta kasih, yang mana yang mau terima, yang mana hatinya mau terima gitu. Kamu sudah mau menerima berkat semesta belum? Kamu sudah mau menerima berkat Tuhan belum? Kamu sudah mau menjadi orang beruntung belum? Kalau belum ya nanti semesta kasih ke orang lain. Ya, berikutnya di sini ada Witnamen. Maaf ya. Di sini semesta mau sampaikan, jadilah orang yang baik ya, nggak usah terlalu mau lirik sana lirik sini, bicara sana bicara sini ya, gosip sana gosip sini, membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, ingat waktu Tuhan
adalah waktu yang akan diberikan saat dan waktu yang tepat, bukan waktumu. Jadi sabar. Ya. Jadi kunci kesabaran itu bisa menggait keberuntungan. Karena apa? Contohnya teknik loa kan, kamu sudah nggak menginginkan tiba-tiba itu muncul loh. Seolah-olah kamu sudah lupa. Nah sama, beruntung juga gitu. Tapi kalau kita tunggu kapan ya saya beruntung, nggak bisa, nggak akan ketemu. Makanya lepaskan ke langit. Dan juga harus vibrasimu naik, karena keberuntungan kan kamu bahagia. Kalau kamu lagi posisinya nggak bahagia, nggak bisa. Berarti yang tadi saya bilang, kamu tidak menerima, belum mau atau mungkin malah menolak keberuntungan itu. Ya, jadi fokus pada dirimu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Supaya apa? Energi kebahagiaan itu datang, energi kesyukuran itu datang, dan kamu mau menerima berkat semesta, di mana keberuntungan itu akan datang perlahan kepadamu. Ya. Berikutnya di sini ada Two of Pentacles, ya. Berbuatlah baik. Tapi di sini catatan, jangan berbuat terlalu baik. Ya, kita baik boleh. Ya, ada yang bilang Kak Ica bilangnya ulang-ulang. Iya, ulang-ulang, karena ini semesta ulang lagi kartunya, bukan saya. Saya hanya penyambung lidah. Kami udah bosan dengar, ya udah nggak usah dengar. Saya nggak suruh kamu dengar readingan saya. Ini khusus orang yang terpanggil. Kalau kamu tidak terpanggil ya nggak usah dengar, blokir aja langsung. Saya nggak rugi, karena masih banyak, mati satu tumbuh 1000, masih banyak yang ingin dengar. Suara semesta akan menuntun orang-orang itu. Kalau kamu tidak dituntun, kamu dituntun yang lain ya silahkan. Kenapa ngomel? Keluar kartunya ya saya baca aja gitu. Berarti apa? Semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa itu yang dilakukan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Seperti orang tua, bicara terus ya, guru diajarkan terus supaya apa? Kamu pintar. Kenapa? Karena kamu belum, ibaratkan masa bodoh. Sedangkan saya ini orang bilang omel ya, saya nggak pernah ngomelin kamu. Ataupun yang serasa diomelin, saya nggak pernah ngomelin. Ngapain ngomelin kamu? Saya nggak kenal kamu. Cuman semesta mau sampaikan bahwa ini intonasinya kayak gini, gitu, ya. Saya tidak pernah merasa mau menjahati siapapun, saya tidak merasa mau memarahi siapapun, ngapain. Saya ajar orang supaya berbuat baik, sabar, baru saya mau marah-marah, enggak lah. Ini cara saya untuk mendidik Leo kayak gini. Karena beda-beda ya. Macam Sagittarius itu agak keras, karena Sagittarius orang yang keras kepala. Makanya dibilang kok omelin, saya nggak omelin. Karena memang Sagittarius harus dikasih gitu. Beda dengan Leo cara bicaranya, beda dengan Taurus, beda dengan yang lain. Ya. Jadi kalau ini diulang lagi, ya berarti ini yang semesta mau sampaikan. Karena kamu cuma dengar, tidak dilakukan. Ini yang harus kamu lakukan supaya hidupmu jauh lebih bahagia. Ya. Saya tidak kenal Anda, tetapi saya peduli pada diri Anda. Di mana semesta mau ya memberikan nasihat kamu, perantaranya saya. Gitu ya, maaf ya berisik ya. Jadi seperti gitu, anak saya juga sudah sudah apa dibilangnya ya, antara nangis dengan ketawa ya. Jadi ya begitu ya. Saya punya panggilan hati, panggilan jiwa untuk meridingkan. Bukan berarti saya cuma hanya mau percintaan, memprediksi ramal kamu pasangan cinta-cinta. Ngapain? Dirimu dulu yang dibenahi, baru cinta-cinta. Kalau kamu mau cinta-cinta, banyak orang tarot leader lain, kamu ke tarot leader lain yang cinta-cinta. Saya mau di sini kamu perbaiki mentalmu dulu, hidupmu dulu, biar percintaanmu ke depan baik. Bagaimana dirimu mau cinta-cinta ke depan baik kalau seandainya dirimu aja nggak beres? Ya, jadi perbaiki dulu sumbatannya di mana supaya airnya cepat bisa lancar mengalir dan bersih. Itu yang harus pikirkan, bukan langsung saya bagaimana cara supaya saya langsung mendapatkan cinta sejati. Dirimu aja nggak beres, kamu mendapatkan cinta sejati. Ini contoh ya. Karena dia dibilang, kita udah tahu itu kayaknya diulang-ulang terus. Ya kalau gitu bikin, jangan kenapa semesta bilang diulang kartunya? Ya karena kamu cuma mendengarkan. Bagaimana kamu menarik kebahagiaan, keberuntungan untuk dirimu kalau dirimu tidak ada perubahan? Kamu udah tahu bahwa wah hidup saya ini susah, dari hari ke hari susah terus. Berarti kan ada yang salah, tapi nggak mau berubah, nggak mau cari salahnya ya apa? Tidak mau tahu
bahwa kenapa sampai saya tidak berubah, tersumbatnya di mana nih, ya energi negatifnya di mana nih, atau kesalahan saya di mana nih. Itu yang harus kamu pikirkan kan, bukan malah berdoa minta semesta, minta aja ya, tapi tanpa ada action. Nah ini semesta mau sampaikan kan, harus ada action. Dari mana dulu? Dari hatimu, dari pikiranmu. Kalau hatimu sudah baik, bersih, keluar daripada yang energi negatif, keluarkan, memaafkan diri sendiri dan orang lain, hatimu bersih, kamu siap menerima kelimpahan. Di mana ya itu akan datang. Keberuntungan-keberuntungan, yang mana ya keberuntungan kita nggak tahu, keberuntungan apa yang semesta mau kasih kepada kamu. Karena semesta akan memberikan keberuntungan itu ibaratkan apa ya, pertolongan lah, kemudahan. Ya, atau sesuatu yang kamu impikan habis itu bisa terwujud. Ya, bukan duduk diam jereng kayak kayak jin langsung tiba-tiba ada barang, nggak ada. Jadi macam contoh kemudahan, berarti kamu nggak usah ngoyo-ngoyo terlalu capek. Ternyata kamu cuman kerja, mungkin kalau dibilang powernya cuman 50%, kamu udah bisa mencapai goal kamu. Sedangkan kalau orang tidak beruntung, ya dia harus ngos-ngosan. Nah itu dipermudah. Jadi jangan, bukan berarti beruntung ini cuma duduk diam di tempat mager-mageran. Nggak ada mager-mageran. Mager-mager itu orang-orang vibrasi bawah, orang malas. Dan itu bukan, itu anti keberuntungan itu. Tapi kalau kamu semangat, kamu bahagia, ada action, ada pikiran positif, nah itu siap-siap kamu narik keberuntungan. Keberuntungan dalam hal apa? Hal apapun. Contohnya, saya mau mendapatkan uang tambahan. Wah, tapi apa ya, bagaimana ya? Sudah saya berpikir positif, pasti bisa. Ternyata kamu punya target tercapai ya kalau kamu kerja. Dan akhirnya semesta, contoh kamu sales, akhirnya semesta memberikan orang atau customer kepadamu untuk ya supaya targetmu up ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan bonus dari target yang tercapai itu. Kan cara semesta itu kan ibaratkan kayak bola sodok. Tidak langsung dia kasih gol, tetapi dia akan pantul kemana dulu, baru nanti bisa masuk ke atau ya pokoknya intinya ke gol itu. Cara semesta itu beda. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, wah Tuhan kenapa begini-begini, kenapa saya seperti gitu-gitu. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena waktu Tuhan adalah waktunya, bukan waktumu. Karena dia akan mencari waktu yang tepat dan saat yang tepat baru diberikan kepadamu. Ini cuma masalah waktu. Ya, jadi jangan lihat si A beruntung kok saya tidak. Itu bukan waktumu saat ini, waktumu mungkin besok, lusa. Pada saat kamu mampu, contohnya kamu ingin punya mobil, ya, tapi kamu belum butuh menurut semesta. Kenapa? Karena kamu mungkin barusan sendiri. Terus kalau kamu punya mobil pengeluarannya banyak, belum lagi bensin, belum biaya perawatan, belum biaya pajak. Kamu mampu tidak? Belum, Kak Ica, pajaknya tinggi tiap tahun. Terus saya juga masih bisa, kan masih sendiri, masih bisa pakai motor. Ya sudah, pakai motor aja. Kan masih sendiri, kecuali kalau mungkin kamu sudah berkeluarga. Makanya orang berkeluarga tuh dikasih cepat, ada kan beberapa itu keluarga itu susah, waktu masih bujang itu susah, tapi pada saat berkeluarga kok ada aja rezeki-rezeki. Karena itu semesta akan menitipkan rezeki-rezeki dari tempat lain sesuai kebutuhan kamu, karena kamu sudah layak mendapatkan itu ya. Jadi kembali lagi ya, jadilah orang yang baik, tapi jangan terlalu baik. Harus pakai logika juga. Karena kita bicara keberuntungan itu, jangan sampai kamu merasa rugi, kamu merasa tersakiti, dizolimi karena kebaikan kamu tak terbalas. Akhirnya kamu dari vibrasi bawah dan akhirnya seakan-akan menolak keberuntungan itu. Makanya saya bilang ya, kalau kamu menarik keberuntungan, ini sudah saya ulang-ulang terus ya. Tapi ada yang bilang kok diulang-ulang terus. Ya mungkin karena kamu tuli. Ya, maaf saya bicara begitu ya, karena terkadang orang-orang yang belum ada kesadaran itu banyak ngoceh. Kamu tuh taunya dengar aja, nggak usah banyak ngebacot. Ya, ini bukan untuk Leo ataupun siapa, ini untuk semuanya. Kalau memang kamu mendengarkan ya, dan ini terkhusus untuk Leo juga, karena saya reading kan untuk Leo kan. Kamu datang ke sini saya nggak suruh. Kamu yang datang, berarti kamu dengar. Ibaratkan kamu pergi sekolah, siap belajar, bukan siap ngebacot. Kamu melawan semesta, ya sudah, suatu saat nanti kamu akan ditegur semesta dengan caranya semesta sendiri. Ini kan bukan saya, semesta. Saya dapat views dari readingan ini apa? Nggak ada, sedikit aja.
Ya, coba kamu lihat, sedikit aja. Tapi saya punya panggilan jiwa untuk merindingkan supaya kamu tercerahkan. Jadi orang yang banyak bacot-bacot itu orang yang tong kosong nyaring bunyinya, makanya hidupnya tidak bisa berubah. Kenapa? Karena polanya dia merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, padahal salah. Nah itu ya. Jadi harus selalu berbahagia. Berikutnya di sini Three of Wands. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mandiri, bisa apa ya? Ya mandiri, kuat. Ya, jangan mau ditopang terus. Kalau bisa kamu itu berjalan di atas kakimu sendiri. Karena kalau kamu ditopang suatu saat orang yang menopangmu capek atau lelah atau mungkin dia sakit ataupun mungkin maaf meninggal, kamu kan jatuh juga. Jadi harus mandiri. Ya. Harus jadi orang jujur. Karena kalau kita mandiri, kita tidak akan takut. Selama kita tidak takut, kita ada di vibrasi atas. Kenapa? Kita berani kok. Tapi kalau kita mentalnya ditopang terus, ya pada saat orang itu tidak ada, kita langsung galau, takut, emosi, cemas. Nah itu berarti menolak keberuntungan. Ya. Harus orang jujur. Kamu harus menjadi orang yang jujur, ya. Jujur ini kan bukan hanya dalam, saya nggak menipu kok. Tapi jujur daripada diri sendiri. Contohnya, saya sudah memaafkan kamu. Hati saya belum. Itu berarti belum jujur. Cuman di casing doang, di mulut. Tapi hati tidak. Nah itu berarti menipu diri sendiri kan. Kan kebanyakan seperti gitu. Leo kan banyak seperti gitu. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Kamu banyak seperti gitu. Saya sudah memaafkan. Malah berteman lagi. Tapi hatinya tuh nggak apa ya, nggak memaafkan gitu. Nah ini harus apa ya, harus bersih supaya itu yang tadi saya bilang, keluarkan semua debu-debu, sampah-sampah yang ada di hati kamu, yang ada di vibrasi bawah untuk bisa terisi untuk energi-energi positif masuk dalam hidupmu. Bagaimana kalau tempatnya penuh? Contohnya lift kalau penuh otomatis nggak jalan. Bagaimana doamu atau semesta mau memberikan kamu keberuntungan kalau isinya penuh dengan sampah lagi. Ya, sampah-sampah duniawi, rasa iri, cemburu, marah, jengkel, dan lain-lain. Ya, hati-hati. Jangan sampai kamu menolak. Ujung-ujungnya disalahkan lagi semesta. Kenapa ya? Semesta tidak berpihak pada diriku. Waduh. Padahal kamu yang menolak ya. Di sini ada King of Pentacles, ya. Kita lihat juga di sini ada The Sun. Di sini ada Five of Cups. Di sini semesta mau sampaikan ya, harus punya tujuan, harus berani bertindak, ya harus percaya diri. Kamu jangan mager, ya sudah dikasih kekuatan masih duduk mikir, dikasih modal masih duduk mikir, mikirnya terlalu lama, actionnya kapan? Tadi kan saya bilang harus ada action. Mager, takut, nih harus The Sun. Ingat ya, kamu terus kayak macam ada semangat. Kalau kamu nggak semangat gimana? Ya, keberuntungan itu akan mendekati orang yang semangat, yang ceria. Ya, bukan orang yang galau, malas. Ya, maaf ya berisik ya, anak saya lagi ribut ya, dia lagi ya bawel ya. Netizen bilang ibunya cerewet, ibunya bawel ya. Tuh anakku nangis gara-gara kalian bilang ibunya bawel. Tapi bukan Leo ya, bintang lain. Cuman sasarannya Leo juga supaya apa? Bukan sasaran juga sih, tapi maksudnya supaya Leo tercerahkan. Jadi satu kesalahan saya tegur semuanya supaya menjadi baik gitu. Tapi intinya Leo saya lihat cerdas. Terima kasih Leo. Ya, ini ada di bintang apa ya tadi ya? Ya. Pokoknya orang-orang keras kepala. Orang-orang keras kepala, tapi Leo itu orang keras kepala tapi apa ya kalau dibilang? Ya keras kepala karena kalau benar, kalau salah dia akan mengakui akan kesalahan dan berani minta maaf. Itu bagusnya Leo di situ, ya. Cuman ya itu, saya bukan omelin sih, saya kasih bukan omelin juga ya. Saya ini bingung omel ya, mungkin harus nadanya seperti gitu. Ini saya memberitahukan loh, bukan marah. Saya nggak kenal kamu, ngapain saya marah kamu? Kamu orang hebat, kamu orang baik.
Yang datang mendengar readingan ini adalah orang yang mau tercerahkan. Karena saya tidak mengajakmu untuk datang nonton readingan saya. Dirimu sendiri dari intuisimu. Berarti kamu mau tercerahkan. Cuman terkadang orang berpikir negatif. Kakak omelin saya nggak pernah omelin kamu, saya nggak kenal kamu. Ya, saya mau yang terbaik untuk dirimu. Terkadang orang itu karena pikirannya primitif atau orang-orang zaman dulu yang tidak berkembang, jadi langsung cepat tersinggung, cepat baper, dikiranya saya marah. Saya nggak pernah marah, ngapain marah? Saya bilang di sini harus energi kita harus memaafkan, kita kok marah-marah. Saya mengajarkan lain, saya lakukan lain, enggak. Ini cara saya. Karena orang beda-beda, ada yang lembut, kalau saya penuh dengan tekanan. Kenapa? Karena sudah di SP3 ini kamunya. Kenapa? Karena saya ulang-ulang terus, saya juga bosan. Mungkin kamu dengarnya bosan, saya juga bosan. Seolah-olah kok semesta tinggal bilang-bilang gini ya. Berarti kamu orangnya keras kepala, ini contoh ya. Tetapi sebagian besar Leo cerdas, saya tahu. Maaf ya Leo kalau ada salah-salah kata, tetapi ini semua untuk kebaikan kamu, bukan kebaikanku gitu ya. Karena ini semesta yang bilang loh, bukan saya hanya perantara. Kalau kamu menjadi orang baik ya jadilah orang pribadi dan pribadi yang baik, dan pola pikirmu juga positif. Kalau negatif ya hidupmu nggak akan berubah-berubah. Karena apa? Mempertahankan kesalahan kamu. Oke ya, jadi seperti gitu ya. Jadilah orang yang semangat, jadilah orang yang percaya diri, orang yang pemberani. Jangan hanya mau untung tapi nggak mau rugi. Ya, kalau kamu berdagang ya harus siap rugi dan siap untung. Ya. Oke, berikutnya di sini straight. Saya ambil 3 kartu ya. Ada Page of Swords dan The Hierophant. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Setelah kamu menyayangi, mencintai dirimu, sayangilah orang di sekelilingmu dulu. Ayah ibumu atau orang yang dalam rumah. Terkadang kamu pergi menyayangi orang-orang di luar sana yang gak tahu di belakang gunung, gak jelas. Anak orang lagi. Anakmu sendiri kamu bentak-bentak, kamu cuekin. Ya, jadi lebih membahagiakan diri dulu. Habis itu membahagiakan orang-orang di sekelilingmu yang ada saat ini bersamamu, yang mereka mencintaimu. Jangan kamu mau membahagiakan orang yang tidak sayang padamu, ngapain, rugi. Bukan saya bilang egois ya, tetapi kita harus waras. Sayangilah orang-orang yang mencintai kita. Kalau memang orang itu tidak mencintai kita dan tidak menyayangi kita, ya sudah, kita maafkan dan kita pergi. Karena kita tidak diinginkan oleh dirinya. Kita itu hanya pengganggu buatnya. Jadi bahagiakan orang yang memang sayang sama kamu, mencintai kamu. Ya. Jadi seperti gitu ya. Dan banyak doa, paling terakhir nih banyak doa. Harusnya di awal, tapi kenapa saya bilang di akhir? Karena ya Leo itu orangnya agamais. Walaupun mungkin jarang ibadah, tapi saya tahu imannya kuat. Makanya saya kasih taruh di belakang. Karena yang paling dibenahi dulu itu adalah pribadimu, mentalmu. Mentalmu dulu baru kamu ke Tuhan. Ibaratkan kamu harus baik dulu baru ke Tuhan. Jangan belum apa-apa sudah ngeluh ke Tuhan. Dirimu dulu yang dibenahi. Habis ibaratkan gitu kan. Kita kalau sudah tidak mampu baru minta pertolongan, bukan duduk diam di tempat nggak ada apa-apa baru minta pertolongan. Ya, jadi usaha dulu yang semesta mau sampaikan, baru minta pertolongan dari doa. Banyak doa supaya mendekatkan diri pada semesta, supaya kamu tahu bahwa apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu itu kamu bisa dengar pada saat kamu berdoa. Bukan malah lebih banyak mendengarkan orang toksik. Seperti gitu ya. Jadi untuk menarik keberuntungan dari diri kita, dari pola pikir, dari kejujuran, ya, dari berpikiran positif, dari keberanian, harus pede, ya, jangan takut. Semua itu pasti ada. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar, jangan takut. Sekarang kamu menghadapi tidak, itu masalahnya di situ, ya. Dan lebih berbahagia. Dan terakhir banyak doa, mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Itu untuk menarik keberuntungan, di mana vibrasimu harus selalu up, selalu berbahagia, supaya kamu akan menarik energi positif lainnya dan keberuntungan lainnya masuk dalam
hidupmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.